Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rohma Putri dengan NIM 140. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pengampu Bapak Hanafi Adi Putranto, SSI SEMSI, dengan tema Observasi Korespondensi Bisnis UMKM Asap-Asap Stick and Soup. Oke, lanjut dengan topik pembahasan kali ini, yaitu ada company profile, kegiatan komunikasi, korespondensi bisnis, pesan rutin, contoh surat bisnis, lalu negosiasi bisnis, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Lanjut, saya akan membacakan company profile dari UMKM Asap-Asap, yaitu Asap-Asap Group adalah bisnis kuliner yang mulia, beroperasi sejak 17 Agustus 2013. Kami selalu mengedepankan kualitas dan kepuasan pelanggan, serta selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Kemudian di sini ada visi dan misi dari perusahaan, yaitu visi perusahaan menjadi restoran pilihan utama keluarga di Sidoarjo untuk mendapatkan kebersamaan dan kenyamanan berkumpul bersama keluarga. Lalu misinya dengan yang pertama memberikan variasi menu yang beragam, yang kedua menyediakan berbagai pilihan variasi tempat, yang ketiga mempertahankan cita rasa yang berkualitas, dan yang terakhir menciptakan komitmen sumber daya manusia yang efektif dan produktif. Nah, di sini tertera kontak dari restoran tersebut, yaitu di sini ada alamat, nomor telepon, dan website. Kemudian di sini ada sosial medianya juga. Next, di sini saya akan membacakan struktur bisnis dari UMKM Asap-Asap. Yang pertama, di sini ada direktur yang dipegang oleh Bapak Muhammad Ali, kemudian disusul oleh manajer, lalu di bawahnya ada quality control, produksi, operasional, marketing, dan keuangan. Di bawah produksi ada bar and kitchen, kemudian di bawah operasional ada server and checker, kemudian di bawah keuangan ada kasir. Lalu yang terakhir di bawah bar, kitchen, server and checker ada tim. Nah, kemudian saya di sini akan membacakan job desk dari struktur bisnis yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama di sini ada direktur dengan job desk menyusun dan menetapkan strategi strategis sehingga bisa mencapai visi dan misi perusahaan. Yang kedua melakukan evaluasi, dan yang ketiga melakukan rapat rutin. Kemudian di sini ada manajer. Yang pertama memastikan seluruh program pekerjaan terlaksana dengan baik, menjadi pusat koordinasi, lalu mampu memberikan motivasi atau semangat kepada karyawan yang lain. Kemudian di sini ada quality control dengan job desk yang pertama membuat standar menu, yang kedua mengawasi proses pembuatan menu, yang ketiga kontrol bahan baku produksi. Kemudian di sini ada waiters dengan job desk melayani pelanggan, lalu memberikan rekomendasi menu, dan yang terakhir mencatat dan memastikan ketetapan pesanan. Kemudian di sini ada marketing dengan job desk mengelola dan mengembangkan kampanye pemasaran, lalu meneliti dan menganalisis data untuk mengidentifikasi dan menentukan pelanggan. Kemudian yang terakhir melakukan kegiatan promosi. Selanjutnya ada operasional. Yang pertama mengawasi kinerja supervisor, yang kedua memastikan terlaksananya program pusat, dan yang ketiga menyatukan persepsi dan cara pandang supervisor. Selanjutnya keuangan. Dengan job desk yang pertama melakukan pengaturan administrasi keuangan restoran, yang kedua menyusun dan membuat laporan keuangan restoran, lalu yang terakhir menyusun dan membuat laporan perpajakan restoran. Kemudian yang terakhir ada kitchen dengan job desk yang pertama memasak makanan sesuai pesanan, yang kedua mengawasi staf dapur dalam menggunakan mesin dan fasilitas lainnya secara efisien, dan yang ketiga bertanggung jawab terhadap bahan makanan dan biaya bahan makanan. Next, di sini saya akan membahas tentang kegiatan komunikasi yang ada di restoran Asap-Asap. Yang pertama di sini ada komunikasi interpersonal. Yang pertama, pimpinan terhadap bawahan atau pegawainya, lalu komunikasi interpersonal antar pegawai,
dan komunikasi interpersonal dari bawah ke atas. Kemudian di sini ada komunikasi kelompok, contohnya seperti meeting, rapat, dan kerjasama pekerjaan. Lalu kemudian di sini ada komunikasi bisnis, dengan contoh ada surat bisnis pemesanan bahan baku, surat bisnis pengiriman barang, dan surat bisnis hasil uji produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis sendiri terbagi menjadi dua, yakni korespondensi eksternal dan korespondensi internal. Korespondensi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, investor, dan mitra bisnis. Nah, di sini contoh korespondensi bisnis eksternal yang dilakukan di UMKM Asap-Asap, yaitu ada satu, surat penawaran yang ditujukan ke Jerindo Jaya Abadi yang merupakan perusahaan yang bekerja sama sebagai supplier produk. Yang kedua ada surat pemesanan produk, yang ketiga surat konfirmasi pembayaran, dan yang keempat surat perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan mitra bisnis. Kemudian ada korespondensi internal. Korespondensi internal sendiri yaitu komunikasi yang terjadi antara individu atau departemen di dalam perusahaan yang sama. Nah, contoh-contoh korespondensi internal yang dilakukan di UMKM Asap-Asap yaitu 1. Surat undangan rapat internal, 2. Surat pemutusan kerja, yang ketiga ada memo, yang keempat pengumuman akan libur bersama atau kegiatan lembur kerja. Next, di sini ada pesan rutin dari UMKM Asap-Asap. Yang pertama ada pengingat untuk melakukan inventarisasi stok barang, lalu pengingat pembayaran tagihan atau hutang kepada pemasok. Kemudian ada pengingat untuk melakukan pemeliharaan atau perbaikan peralatan, pengingat untuk melakukan pelaporan pajak atau administrasi keuangan lainnya, kemudian pemberitahuan tentang perubahan harga produk atau penawaran khusus kepada pelanggan, dan yang terakhir pemberitahuan tentang perubahan jam operasional atau libur toko. Nah, selanjutnya di sini ada contoh surat bisnis dari UMKM Asap-Asap. Nah, di sini saya mencantumkan yang pertama surat pemberitahuan jadwal, yang dimana di sini PT Jerindo Jaya Abadi memberitahukan tentang jadwal libur untuk memberikan produk kepada Asap-Asap sendiri. Nah, yang kedua di sini ada surat rekrutmen. Di sini pekerjaan yang dicari adalah staff. Lalu yang ketiga ada surat perjanjian kerja, yang dimana di sini penetapan karyawan baru dan ditandatangani oleh Bapak Direktur dari Asap-Asap Stick and Shop. Pembahasan selanjutnya yaitu negosiasi bisnis, yang dimana ada 5 negosiasi yang tercantum pada Asap-Asap Stick and Shop. Nah, yang pertama di sini ada pendekatan negosiasi, yaitu fokus pada solusi yang praktis dan efektif untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan bisnis. Kemudian ada elemen umum negosiasi, yaitu kedua belah pihak memiliki tujuan, kerjasama dan komunikasi yang baik agar bisa mencapai kesepakatannya. Lalu ada tipe dasar negosiasi, ada negosiasi kolaboratif, yaitu pihak yang terlibat berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Lalu ada gaya negosiasi, di sini ada kolaboratif, komunikatif, fleksibel, bersifat goal, dan berbasis hubungan. Nah, yang terakhir di sini ada contoh negosiasi, yaitu pertemuan antara pemilik UMKM dan pemasok bahan baku, penyedia jasa pengiriman, calon investor, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari materi yang sudah saya sampaikan. Pertama, kesimpulan. Restoran Asap-Asap Stick and Shop merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner yang berkomitmen untuk menghasilkan produk-produk dengan kualitas dan mutu yang terjamin. Asap-Asap dalam profil sudah menggunakan struktur dengan job desk yang sesuai dengan tugas, jabatan, dan tanggung jawabnya. Dalam bekerja, karyawan Asap-Asap menggunakan komunikasi bisnis yang sesuai dengan standar, seperti komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok.
Kemudian dalam korespondensi atau persuratan menggunakan korespondensi eksternal untuk pihak luar dan korespondensi internal untuk kepentingan satu lingkup atau kepentingan asap-asap. Setiap harinya di asap-asap ada pesan rutin yang bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mempertahankan basis pelanggan. Kemudian ada saran dalam melakukan penulisan hasil observasi komunikasi bisnis di UMKM Asap-Asap Stick and Shop. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan. Saya telah memaksimalkan usaha dalam pembuatan hasil observasi. Maka dari ini saya sangat berterima kasih kepada owner Asap-Asap yang telah memberi saya kesempatan untuk wawancara, serta apabila ada informasi yang tidak sesuai dan menyalahi aturan, saya sangat meminta maaf sebesar-besarnya. Baik, presentasi kali ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.